Berapa kira-kira omsetnya Juragan? Berapa kira-kira omsetnya? Cung. Berapa omsetnya? Berapa? 50 juta. 50 juta. Berapa lagi? 30 juta. 30 juta. Dia tidak pernah kurang per harinya 250 juta. Allah. Allahu Akbar. Makanya jangan diem terus di ruangan ber-AC ya. Nanti tadi ada yang bilang pengen main no, hayo. Ayo mau main ke tempat kosan saya, mau hayo ya, mau main ya. Nih, kira-kira nih sekarang nih ada contoh warung kopi gini. Kalau dagang kopi sasetan kayak gini kira-kira berapa omsetnya? Kalau kita yang jualan? 1.000. Omsetnya per bulan, Bro. Per bulan lah, berapa per bulan lah? 60 juta. 60 juta berarti sehari 1 juta ya, sehari 2 juta ya. Itu teh udah begadang sehari 2 juta teh udah begadang tapi ka subuh teh sare-sare nungguan. 10 juta ya. Kita dengarkan orang-orang dagang kopi zaman sekarang biar melek semuanya ya, jangan keasikan di kantor. Nih, orang dagang kopi zaman sekarang kayak begini, Bro. Kita dengerin. Ini lihat nih. Persen langsung gas. Silakan diskon ada 5, diskon ada 5. 10%, 20%, 50%, 13%, 12% langsung gas. Silakan Kakak bisa 5 kali cekot, bisa 5 kali cekot. Bisa 5 kali cekot, bisa 5 kali cekot. Silakan Kak masih mau cekot lagi, bisa 5 kali cekot. Yo, silakan Kak. Ada masih panjang. Berapa kira-kira tadi omsetnya 10 juta ya? Coach Dadang bisa di zoom gak? Omsetnya berapa nih dia sebulan? Dagang kopi nih Juragan, dagang kopi omsetnya sebulan 11,78 miliar. Masya Allah. Masya Allah. Wah, itu dagang kopi si Gakil. Sabaraha kira-kira modalnya untuk bisa punya warung seperti ini? 15 juta. 15 juta ya. Saya kasih tahu. Aduh sayang ya struknya nggak dibawa ya. Saya kasih tahu Juragan ya. Satu studio tadi yang saya punya saya jadikan warung seperti ini. Modalnya tidak lebih tidak kurang karena ada struk belanjanya 374.000 perak. Masya Allah. Buat apa modalnya? Nih lihat. Kopi ABC 1 saset isi 13 ribuan. Ya susu ultra tadi 8 ribuan. Kopi ABC 15 ribuan. Dihitung itu siga lengkap gitu 374 ribuan, Bro. Dijeng-jengkeun begitu siga warung dibentuk seperti warung. Kan dibentuk, Pak. Yang penting mah kesorot sama kamera. Betul nggak? Udah. Saya jualan coklat, Pak. Sekarang satu studio lagi saya jualan coklat. Masih baru jualan coklat. Jadi per jamnya itu rata-rata masih kecil lah, masih antara 7 sampai 9 juta ya. Itu modalnya berapa? Beli coklat opat siki Pak Topik, jangan sebutin mereknya Cadbury ya. Yang kecil 1, yang sedang 1, yang besar 1, sama yang di wadahan gitu nih yang kayak permen 1 bungkus opat siki, kameranya sontorkeun ke sana, afiliator saya sambil ududuk kieu. Ayo kadarieu coklat mumpung diskon kadarieu. Sajam 7 juta ada Pak, ting. Terus kita ngirim barang enggak? Enggak, kan tadi saya bilang afiliator tuh enggak ngirim barang. Afiliator itu cuma ngocoblak doang. Kita nanti dapat fee atau komisi cuannya dari ngocoblak. Ya. Ait. Ternyata dunia luar udah asik ya Juragan ya. Ya, ini kayak gini nih. Tuh 11 miliar, 11,78. Nih, man aku belum pernah mulainya bagaimana live-nya siga tadi. Tenang, Allah bisa karena biasa. Nih, orang yang pertama kali live seperti kayak gini. Pertama kali live seperti gini. Nih lihat nih, ini bingung pertama kali live dia seperti apa. Assalamualaikum Kak. Ini istrinya ya lagi live ya. Belajar jualan awal. Suaminya usir. Asik ya. Tepuk tangan. Ya, seperti itu. Yang bapak-bapak seperti gini nih. Bapak-bapak, man aku pengen belajar live awalnya seperti apa? Gak jauh seperti ini. Ngor Enes kayak gini lah. Selamat yang baru bergabung. Ini pendampingnya yang pengacau nih. Halo Kak. Bingung mau ngomong apa dia. Iya.
Bingung ya? Bingung, tapi kalau udah ahli kayak gini ya, kalau udah ahli mah kayak tadi gacor-gacor semuanya ya. Ya, jadi aman ya, yang online aman, yang bisnis franchise seperti apa. Sekarang Maklun, ya Maklun. Peluang bisnis Maklun, Maklun adalah cara mudah untuk memulai bisnis produk tanpa perlu membangun pabrik. Saran saya jangan sekali-kali main di manufaktur. Ya, saya punya karyawan, punya konveksi tapi nggak banyak, karyawannya lebih kurang 350 orang. Alhamdulillah sampai detik ini saya ngomong saya nggak ngerti on off-nya ada di mana. Jangankan membuat bajunya, on off-nya aja saya nggak ngerti ada di mana ya. Tapi saya paham bagaimana memilih baju yang bagus, saya paham bagaimana jahitan yang bagus. Tapi saya nggak ngerti, secara prakteknya saya belum pernah membuat baju. Ya. Jadi kalau Juragan nanti mau main di fashion, mau main di kosmetik, cukup Maklun saja. Ya jangan nggak usah berpikir, oh saya mau bangun pabriknya, nggak usah, mumet ya ngurus pabriknya. Untungnya sedikit, pusingnya iya. Maklun aja, kalau mau di Maklun berapa marginnya lumayan ya. Boleh Maklun air mineral, boleh Maklun kosmetik, boleh Maklun fashion dan lain sebagainya. Boleh nanti kita diskusi ya, waktunya makin mepet, saya kepaksa banyak di skipnya. Ini contoh yang brand kami, pabrik kami main di garment, main di fashion. Banyak artis yang produknya di kami tapi nggak boleh disebutin produk-produk brand besar yang produk di saya seperti Ivan Gunawan nggak boleh, Okistana Dewi nggak boleh, Ria Ricis, Atta Halilintar, Aurel nggak boleh sebutin di produk saya. Tapi banyak artis yang brand besar produk di saya. Kalau Juragan besok mau memproduksi boleh kirim contohnya ke saya, pilih mereknya ke saya. Ya MOQ-nya nanti kita bahas lah ya, berapa 3.000, 5.000, 10.000 boleh ya. Yang jelas Juragan nggak usah berpikir bagaimana ingin membangun pabriknya. Terus bagaimana cara iklannya, waktunya tinggal 10 menit lagi saya buka buat sesi tanya jawab. Mulai dari tadi Meri alias bebek sampai dengan barusan ke bisnis Maklun. Mangga, mangga surangga. Tadi voucher baru satu ya? Baru satu Pak Maman. Mangga, ada dua kita voucher buka lagi. Ya silahkan Bu sekalian, yang paling aktif kita siapkan. Yang mau dua datang. voucher. Bikin spiring dan sale pisang. Oh boleh, sale pisang boleh. Kontrakan hidroponik. Hati-hati ya, kalau kita membangun kontrakan baru hati-hati cuannya harus dihitung. Kalau udah ada boleh kembangkan. Ya, silakan Pak, ada 10 menit lagi untuk diskusi dengan Pak Maman. Kang, dari tulisan yang di chat juga banyak tuh yang bertanya. Tantangan terbesar apa? Yang di luar kamera, wow apalagi? Oke, yang mau langsung bertanya boleh di open kamera. Open kamera silakan, boleh. Boleh. Unmute. Oke, langsung dipin aja. Oke, siap nih. Pak siapa? Teddy, Pak. Pak Teddy, Mangga Juragan. Wah, mantap. Siapa tadi? Untuk bisnis realnya tadi itu harus kita lakukan sendiri atau bagaimana? Ah, mantap. Pak, kalau saya harus melakukan sendiri berarti sekarang juga saya tidak bisa ngobrol dengan Pak Teddy ya Pak ya. Cuman awalnya paling tidak minimal pengawasan. Yang tadi afiliator, kalau Bapak mau jadi seorang afiliatornya nanti kalau udah pensiun. Tapi Bapak sekarang kalau yang di rumah misalkan gacor nih Ibu, wah daripada pusing nih siapin tadi kamera, siapin lampunya nih Bu, sekarang mau ngobrol depan kamera jadi cuan. Kan gitu ya. Kalau Bapak sekarang, wah man Ibu juga sibuk, anak-anak juga sibuk, banyak afiliator bayaran. Ya banyak afiliator bayaran, nah di resell atau di tadi framework itu dan lain sebagainya banyak tenaga-tenaga freelancer. Kalau saya mempergunakan afiliator anak-anak mahasiswi dengan bayaran murah. Yang tadi kan Mbak Upi udah mateng ya, mahal ya. Mahasiswi itu Pak antara ceban sampai dengan goban. Antara 10.000 perak sampai dengan 50.000 per hour. Jadi Bapak panggil dia, suruh gacor, mulai dari tadi belajarkan, Assalamualaikum Kak, apa kabar Kak? Mulai, nanti lihat-lihat dari yang ahlinya, lama-lama pelan-pelan maju. Ya Pak ya, udah 50.000, naik lagi dari 10.000 jadi 15, naik jadi 20.000. Tapi kita targetkan omset ya. Fixed cost-nya kecil, variable cost-nya tergantung dari omset yang dia peroleh. Saya pernah satu studio saya jualan garam Pak. Saya pertama marah karena saya hobi angler tadi, saya lagi mancing. Salah satu afiliator saya mengganggu di saat saya mancing lagi kurang bagus sanggutannya. Pak mohon izin itu satu studio mau saya jualan garam. Apa-apaan kamu jualan garam? Ada-ada aja. Marginnya berapa? Kecil Pak 10%. Harganya berapa? 10.000 7 bungkus. Alah mau gimana dapat duit ya? Di saat dia ngomong sambil menunjukkan ke saya bahwa pagi-pagi saja sudah terjual 1.300 paket jualan garam Mbak, ting gitu. Wis lumayan juga, mancing juga jadi segar ya udah terusin. Ya jadi udah terusin, modalnya nggak ada. Seorang afiliator modalnya tadi cuma beli lampu, beli handphone bekas jadi. Jadi kalau Juragan tadi man bagaimana caranya bisnis itu paling tidak Bapak pengawasannya saja. Minimal pengawasan ya Pak ya.
Kalau Bapak belum eksekusikan sekarang mah nggak boleh. Kalau Bapak sekarang yang berbisnisnya nggak boleh. Berarti Bapak korupsi waktu kan gitu. Kayak saya jalan-jalan Pak. Tiap hari saya tadi mancing, golep, jalan-jalan. Tapi ya garmen jalan, restoran jalan gitu. Semuanya jalan. Dibikin autopilot lah. Kalau kita harus nongkrongin di sana terus capek atuh Pak. Kapan senang-senangnya udah pensiun gitu. Ya. Kayak tadi kan si Pak Naryo juga dia bagian ngerokok aja. Udut nyantai sambil ngopi kan. Cuma datang ngontrol, menikmatin gitu. Dan modalnya nggak besar. Oke Pak Teddy, semoga gak puas biar kita silaturahim lagi. Saya lupa dari awal, syarat menjadi seorang pengusaha dari sekarang wajib hukumnya juragan sering kawin. Itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya sering kawin. Ya, kawin dalam bahasa anak hipmi lagi ya. Kawin maksudnya bersinergi, berjejaring. Betul nggak? Ini saya banyak nih di ruangan ini. Pak Taufik pengen ikut bisnis bebek ban, gak punya lahan. Kawin sama yang punya lahan. Pak Hadi punya lahan, Pak Taufik punya duit. Kawin Pak Hadi dengan Pak Taufik. Betul nggak? Bro, gue punya lahannya nih 100 meter. Lu punya modalnya gak buat bebek? Ayo kita kawin. Nah gitu ya. Maksudnya bukan kawin yang aneh-aneh. Oke Pak Teddy, semoga gak puas biar nanti kita nyambung lagi. Yang lain mah nggak? Oke, di chat ada 2 nih Pak. Monggo. Ada Cai Cahyana, mohon dijelaskan metode bisnis online seperti afiliator. Yang kedua dari Pak Nurman Basuki, trading saham apakah menguntungkan? Oke, trading saham sangat menguntungkan bagi ahlinya. Pak ingat ya, tidak ada satu rumusan apapun, tidak ada analisa apapun yang bisa menjamin main saham itu menang terus. Ya, saya pastikan Pak, saya scalper Pak. Saya scalper. Barusan aja nungguin Bapak Pak Tiko ngomong saya udah transaksi berapa kali tektokan gitu kan. Dan kemarin jeblot ya. Kemarin jebrot gila tuh sejarah tuh dalam seumur-umur saya ngalamin. Lebih dari 6%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai lah gitu ya. Ya udah boleh Pak gitu kan. Tapi Bapak lihat kalau Bapak mau main aman main di ya pakai analisa fundament lah ya. Lihat yang blue chip yang aman-aman gitu. Tapi kalau mau main di TikTokan tadi waspadalah ya. Saya scalper. Boleh lah, kalau scalper alat ukurnya cukup satu aja, running trade. Boleh ya, saham boleh menguntungkan kalau kita memang bisa mempelajarinya dengan baik. Ingat disiplin cut loss, tidak disiplin untuk profit. Profit tuh biarin mau seberapa pun. Tapi kalau cut loss 2% minus, jual. Ya nggak ada ampun, jual berapapun Bapak mainnya. Mohon dijelaskan metode bisnis online seperti afiliator. Gampang, Bapak buka TikTok, Bapak buka Shopee ya. Nanti dilihat di situ di home atau di plus banyak toko-toko produk-produk yang dijual. Bapak klik, Bapak tinggal daftar jadi afiliator jualan, jalan. Ya semudah itu. Mohon harus ke notaris nggak penting. Yang jadi notarisnya itu si afiliatornya tadi, si TikToknya. Betul nggak? Kita dengan mengklik seandainya dia ACC setuju, ya boleh lah. Ya, belajar live aja dulu yang penting dari sekarang, live apapun di live-kan. Oke? Jadi gampang sekali ya, tidak serumit apa yang dibayangkan, gampang surampang, yang penting mah eksekusi. Mungkin Bapak-bapak biasanya saya nunjukin makhluk goib nih, tapi sekarang waktunya nggak cukup. Saya biasa tunjukin makhluk goib nih buat para juragan. Ada lagi yang langsung? Waktu 5 menit lagi. Oke, Pak Taufik, mangga Pak Taufik. Nggak juragan. Kang, Ya. nih kalau bisnis itu kan biasanya kan dibantu gitu ya sama Ya. karyawan gitu. Ya. Nah, gimana caranya tuh milih karyawan? Wah. Nah, karyawan yang bisa dipercaya nih yang nerima duit transaksi segala macam. Wah, ini. Pengen milih saudara, takut hubungan saudara nih jadi rusak gitu. Iya keren, ini pertanyaan yang paling keren, pertanyaan yang membuat orang bingung. Saya juga Pak kalau ada tandanya orang jujur hidungnya belang, gampang Pak gitu. Saya akan bercerita yang saya alamin. Saya punya restoran waktu itu lebih dari sekian puluh lah ya. Hampir rata-rata semuanya terjadi fraud karena cheating, karena main di duit cash Pak. Alasan mau store ke ATM uangnya jatuh, alasan kerampokan, alasan di motor tertinggal dan lain sebagainya. Yang pernah saya mengerikan, dulu Bapak pernah, jangan sebutin merek seperti Abnormal. Tahu Pak dulu merek Abnormal yang main jualan mie? Nah, mungkin kalau boleh saya ngeklaim dulu saya perintis awalnya. Saya namanya Warung Seribu Pak dulu. Selalu rezeki booming. Dulu terinisiasi saya dulu sama teman saya Raja Hotel Bandung, Serela, Seriti, Serena itu Henry Husada. Serela selalu rezeki lancar, Serena selalu rezeki naik, Seriti selalu rezeki tinggi. Saya bikin 1000, selalu rezeki booming. Bukalah saya restoran yang basicnya tadi mie-mihan, mie pakai telur, mie pakai kornet, mie pakai keju dan lain sebagainya. Itu tiap hari tutup sampai azan subuh. Jadi tutupnya itu sampai azan subuh Pak. Kebayang dong omsetnya penuh terus Pak. Tapi yang dilaporkan ke saya almost every day only 2 juta ke saya.
Kenapa rata-rata di 2 juta 2 juta, 2 juta setengah, 2 juta, 2 juta, 3 juta. Sampai akhirnya saya mendapat komplainan dari tetangga sebelah supaya warung saya ditutup karena berisik rame terus. Dan yang saya bingung apa Pak? Setiap saya datang, misalkan saya pulang kantor, waktu saya masih kantor. Setiap saya pulang kantor, waktu saya jangan kerja di Bank Mandiri tapi waktu itu ya. Waktu masih kantor lah waktu itu. Saya pulang kantor mampir ke sana jam 5 Pak. Kok omset saya datang udah gede banget, udah 7 juta, 8 juta baru jam 5. Apa jawaban si manajer itu tadi Pak? Iya Pak, Bapak kayaknya bawa hoki nih bagus. Kalau Bapak kesini bawa kokok yang namanya manusia dipuji-puji kan seneng saya juga. Nggak ada kecurigaan tuh Pak kalau saya lagi ditipu sama dia gitu kan. Wah seneng aja. Dan gilanya lagi Pak, itu pegawai saya pakai moge Pak. Wah gua yang punya aja kagak pakai moge. Manajer gua pakai moge gitu kan. Rupanya apa yang terjadi Pak? Kebayang nggak Pak? Kalau seandainya sehari laku 10 dus aja tuh Indomie. Kali 44 kan berarti kan 444. Tapi yang dilaporkan ke saya hanya 2 dus Pak. 8 dusnya tinggal nyebrang aja beli ke minimarket. Kan cek stok ada lagi Pak. Ngeri Pak? Nognya sama. Laku misalnya 30 kilo. Ya dilaporkan aja ke saya 2 kilo. 28 kilonya beli lagi seberang. Kornetnya sama. Jadi yang dilaporkan ke saya itu adalah hanya sisa-sisanya aja. Kebayang gak dia untungnya berapa? Ya sebenarnya saya dengan segitu aja masih untung sih gitu ya. Masih ke gaji karyawan masih ada sisanya. Tapi bagaimana itu tadi karyawan yang saya percayain seperti itu. Dan sampai detik ini tidak ada rumusnya bagaimana melihat seseorang jujur apa tidaknya. Tapi alatnya Pak Taufik, alatnya itu hanya dengan cara tes kejujuran dengan cara kita dibikinlah semacam ikatan kerja, offering letter. Ya inilah, jadi istilahnya reward and punishment-nya jelas, code of conduct-nya jelas, job desk-nya jelas. Buatkan aturan seperti perusahaan profesional. Kan gitu ya juragan ya. Jadi buatkan aturan, buatkan rule of law-nya, buatkan code of conduct-nya, job desk-nya dan lain sebagainya. Perkara nanti dia mau seperti apanya, kita serahkan sama Gusti Allah. Kuncinya apa man kalau terjadi seperti itu? Hanya istighfar. Astagfirullahaladzim, dosa apa yang udah gua perbuat, udah gitu aja. Semoga tidak puas. Apalagi di teks nih, bagaimana cara menentukan upah pegawai saat baru. Oke, saya pabrik jujur aja berat. Makanya kemarin dari 3 tinggal 1, 2 tutup. Berat karena apa? Saya menerapkan sistem Vikos. Vikos itu apa? Pokoknya mau dia ngejahit 1 baju, ngejahit 10 baju, gajinya sekian UMR. Anak saya enggak Pak. Anak saya gajinya kecil sekali Pak. Anak saya itu yang jualan kerupuk kulit Pak, kerupuk kulit dorok-dok kayak gitu, tapi sebenarnya sempat viral ya. Gengsi makanya tadi saya nggak kenalin karena jualannya memalukan, jualan kerupuk kulit. Tapi lumayan lah omsetnya rata-rata tiap bulan 3 miliar gitu ya. Nah sekarang jualan baju namanya Ebrakid, bukan promosi tapi di follow aja Ebrakid. Rame lah itu, ya, jangan jadi modelnya kurang begitu populer. Tapi sekarang sedang populer Pak Ridwan Kamil. Sekarang lagi naik daun ya, itu yang jadi modelnya. Ya Pak ya, jadi gaji pegawai anak saya itu fixed cost-nya sedikit tapi variabel cost-nya gede. Pegawainya itu upahnya yang 1 juta sampai 1,5 juta. Saya sampai marah. Kakak kamu gak boleh begitu, zolim. Masa gaji pegawai kamu 1 juta, paling gede 1,5 juta. Anak saya cukup tersenyum Pak. Emang pegawai ayah paling besar gajinya berapa? Hehehe gitu. Borok kokok sombong nantangin. Lu lihat si Om Aji, wah saya gaji sekian. Ketawa. Tuh tanya si Vina katanya Pak. Vina itu pegawai buangan dari saya dipindahin ke sana karena kerjaannya main laptop aja terus. Tapi ternyata di anak saya itu sangat bermanfaat Pak. Karena di saya makan jahitan, di sini laptop cocok. Gajinya 1,5 aja. Ternyata take home pay-nya average per month 18 juta. Loh Kak dari mana ngitungannya tadi? Misalkan jual 1 gamis baju 1 dapat bonus 30.000. Nah, baju tunik 1 dapat bonus 20.000. Jual hijab 1 dapat bonus 10.000. Maka kalau sehari dia jualan 30 baju saja, maka bisa rata-rata per hari bonusnya antara 800 sampai dengan 1 juta rupiah. Bonusnya saja. Jadi mereka nggak usah disuruh lembur pun semangat Pak jualannya gitu. Oh seperti itu ya. Jadi fixed cost-nya Bapak hindari atau sedikitkan, variable cost-nya boleh. Ya Pak ya, sistemnya nanti dari hasil penjualan dianggap bonus. Nih berapa persen tinggal dihitung. Kayak saya afiliator tadi kan fee cost-nya kecil Pak. Hanya 10.000, 15.000, 20.000. Sampai maksimum 50.000. Tapi variable cost-nya kalau kamu laku sekian ratus, kamu saya dapat omset, saya kasih bonus sekian. Gitu juragan. Ada lagi?
Oh, video rekaman ini beserta materinya bisa di-share juga ya. Makasih. Aman negara lah, nanti share aja. 0 menit. No. Ada lagi cukup? Semoga semuanya tidak puas ya. Kalau puas selesai nanti. Kalau tidak puas kan bertanya terus, komunikasi. Dan yang paling penting adalah jangan banyak omong-omong, jangan banyak diskusi, banyak narasi. Pulang dari sini ketemu 5 tahun lagi, gimana bro? Udah mulai bisnis? Beluman, masih mikir judulnya apa. Itu banyak omong-omong ya. Bro gimana? Beluman lagi nyusun bisnis plan-nya. Itu omong-omong juga ya. Eksekusi. Tadi udah banyak ide-ide bisnis yang tidak membuat kita mati. Banyak ide-ide bisnis yang tidak harus kita yang menjadi eksekutornya. Cukup orang lain yang mengeksekusinya. Ada lagi, Pak Dadang? Saya biar tidak korupsi waktu. Cukup? Cukup juragan semua? Baik ya, kalau sudah cukup, Bapak Ibu yang saya hormati, para juragan dari PT SBI yang saya banggakan. Saya Maman Separman sangat terhormat, sangat bangga berada di tengah-tengah ruangan ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermakna. Semoga semua berkumul ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sedikit, kalau ada yang mengatakan bahwa kekayaan itu dilihat dari aset, dari cuannya ya. Kalau ada yang mengatakan kekayaan karena kerja keras, bilangin kata si Maman itu bohong. Kalau ada yang mengatakan kekayaan karena kerja cerdas atau kecerdasan itu bohong. Kalau ada yang mengatakan kekayaan juga karena doa dan zikir, itu juga bohong. Ya, saya berani berkata begini, kenapa? Kalau kekayaan karena kerja keras, harusnya 10 orang terkaya versi majalah Forbes di Indonesia adalah kuli bangunan, buruh-buruh, ternyata satu pun gak ada. Kalau seandainya kecerdasan atau kerja cerdas yang membuat orang paling kaya, harusnya yang paling kaya adalah para rektor, para profesor, satu pun gak ada. Ya, kalau seandainya kekayaan karena doa dan zikir, harusnya 10 orang terkaya, para kiai, para ulama, para pendeta, para biksu, satu pun gak ada. Juragan, kerja keras, kerja cerdas, doa, zikir itu adalah bab kita dalam rangka ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bab kita dalam rangka ikhtiar, niatkan semuanya untuk beribadah. Hasilnya kita pasrahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah juragan semua besok pas pensiun menjadi dari juragan, hidup bahagia, hidup dengan kekayaan yang melimpah luah yang bermanfaat bagi orang banyak. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Coach Dadang. Hatur nuhun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Maman Separman. Ya, terima kasih Pak Maman atas materi yang kedua, sudah bersama dan sudah selesai dengan semuanya. Baik, bos sekalian, terima kasih ya, sangat luar biasa. Akan saya umumkan ya untuk peserta teraktifnya. Izin saya ambil catatannya dulu, Coach Arif. Oke, izin ya. Baik, sesuai dengan janji dari panitia di studio, kami umumkan ya, dari awal hingga akhir, izin semuanya sangat aktif, namun kami umumkan perwakilan 6 orang ya. Di sesi 1 tadi ada Pak Ambrinal ya, terima kasih. Kemudian ada Pak Mohsolihin, kemudian Bapak Teddy Ramadanus. Kemudian untuk sesi berikutnya yang kedua ada Bapak Hardani Kuntario ya. Kemudian Pak Nurman Basuki dan yang terakhir Pak Taufik. Ya, mohon izin diwakili oleh 6 orang sahabat kita ya, bahagia sahabat kita, bahagia untuk kita semuanya tentunya. Baik teman-teman sekalian, di link chat sudah kami kirimkan feedback, jadi Bapak Ibu silahkan bisa mengisi feedbacknya ya Bapak sekalian. Jadi sebelum keluar mohon mengisi link feedback terlebih dahulu, kemudian kami minta juga setelah mengisi link feedback Bapak Ibu live-nya atau keluar Zoom-nya boleh setelah Bapak Ibu mengetikkan ya apa yang Bapak Ibu dapatkan selama 1 hari setengah hari perjumpaan kita 2 sesi materi ini ya, silahkan. Dari Pak Sunardi ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri? Dari HC atau dari panitia? Atau dari peserta mungkin ada yang mau disampaikan? Boleh sebelum kita tutup ya sambil mengisi feedback. Boleh, kalau dari peserta ada yang mau disampaikan mungkin kesannya atau apapun boleh berkaitan dengan kegiatan kita setengah hari ini. Silahkan sambil mengisi feedback, sambil mengisi ketikan ya yang didapatkan, sharing 2 sesi ini silahkan. Ya, izin ya sekaligus pada 6 orang perwakilan peserta yang tadi disebutkan namanya. Boleh
di chat Japri saja ke admin, kirimkan nomor kontak handphonenya Pak. Ya, setiap orang dapat hadiah Rp100.000. Oke. Ya, silakan ke ISQ Leadership 1 ya. Oke. Baik, izin saya ulang ya. Silahkan Bapak Ibu mengisi link feedback. Kemudian setelah mengisi link feedback, Bapak Ibu sebelum leave dari Zoom boleh mengetikkan ya apa yang Bapak Ibu dapatkan selama setengah hari ini dari 2 sesi yang sudah kita jalani. Ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar PT Solusi Bank Indonesia. Ya, bahagia kami dari ISQ MPP dari Menara 165 Jakarta bisa jumpa berkesempatan ya jumpa dengan Bapak Ibu sekalian hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Sunardi dan seluruh jajaran Human Capital Group Head PT Solusi Bank Indonesia yang tadi sudah bersama dengan kita, Ibu Marisa beserta seluruh tim panitia, dan tentu saja terima kasih pada seluruh peserta yang sudah hadir. Ya, tadi mencapai 180 orang yang sudah mengikuti kegiatan kita selama setengah hari ini. Salam dari kami, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ya, sampai jumpa lagi di next event yang lebih luar biasa tentunya. Demikian, mohon maaf lahir dari kami ya. Silahkan yang sudah mengisi feedback, yang sudah mengisi chatnya, apa yang didapatkan, Bapak Ibu boleh melanjutkan aktivitasnya. Demikian, salam dari kami, Studio Menara 165. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.